semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Fatullah. Saya dari Prodi Teknik Informatika akan presentasikan sebuah mata pelajaran yang berjudul Dialog Berbasis Borang dengan dosen pengampu Bapak Purwanto. Baik, kita mulai persentase kali ini. Dialog berbasis borang. Teknik dialog berbasis pengisian borang atau form filing dialog merupakan suatu penerapan langsung dari aktivitas pengisian borang dalam kehidupan sehari-hari, di mana pengguna akan dihadapkan pada suatu bentuk borang yang ada di layar komputer yang mereka gunakan. Perbedaan menu dan borang menurut Perlman. Menu adalah dialog yang menampilkan sejumlah alternatif pilihan, yang pilihan-pilihan itu dapat dipilih pengguna dengan cara tertentu pada setiap daur aktivitas. Sedangkan borang adalah tampilan dari sejumlah persyaratan requirement yang menampilkan sejumlah option dan berbagai nilai parameter yang telah ditentukan dan diintegrasikan ke dalam sebuah tampilan layar. Yang perlu diperhatikan dalam perancangan tampilan dialog berbasis borang yaitu yang pertama adalah proteksi tampilan. Adanya pembatasan agar pengguna tidak mengakses semua tampilan yang ada di layar. Yang kedua, batasan medan tampilan. Medan dapat ditentukan untuk mempunyai panjang yang tetap atau berubah menurut form, bebas atau tertentu. Yang ketiga adalah isi medan. Pengguna biasanya mempunyai sejumlah gambaran tentang isi medan yang diperbolehkan. Seperti petunjuk pengisian dapat ditampilkan sebagai bagian dari tampilan. Yang keempat adalah medan opsional. Beberapa medan isian dapat bersifat opsional. Medan opsional dapat dinyatakan secara tekstual atau menggunakan aturan tertentu, seperti penggunaan warna berintensitas rendah atau warna tampilan berbeda, dan lain-lain. Default juga perlu diperhatikan apakah medan isi dimungkinkan adanya default. Jika ya, tentukan tempatnya. Apakah ada pada bagian yang tidak dapat diakses pengguna ataukah pada bagian masukan data. Bantuan. Adanya bantuan atau help yang menunjukkan cara pengisian borang dapat pula atau malah sebaliknya ditambah tapi harus berbentuk atau dari bentuk dasar borang. Medan penghatian. Masukkan data dalam medan dapat diakhiri dengan jalan menekan tombol enter atau return, atau mengisi karakter terakhir dengan karakter tertentu dengan cara berpindah ke medan lain. Itu yang menandakan pengisian terakhir. Navigasi. Kursor dapat digerakkan sekeliling layar menggunakan tombol TAB atau tab untuk urutan yang tetap, atau dapat pula digerakkan secara bebas menggunakan peranti seperti pembantulan kesalahan. Penggunaan dapat membetulkan kesalahan menggunakan tombol backspace dengan menumpang tindih isian lama dengan jalan membersihkan dan mengisi kembali medan tersebut, dan lain-lain. Penyelesaian. Perlu diperhatikan cara digunakan untuk memberitahu pengguna bahwa selalu pengisian telah selesai. Komponen tampilan. Komponen tampilan yang digunakan pada borang antara lain
Satu, medan data atau medan teks, data file atau text file, list box, combo box, spin box, editor box, dan lain-lain. Keuntungan dan kerugian dialog berbasis borang. Keuntungannya adalah pengguna sudah terbiasa dengan pengisian borang. Isian data yang disederhanakan diperlukan sedikit pelatihan. Beban memori rendah, strukturnya jelas, perancangannya yang mudah. Tersedia berbagai peranti berbentuk peranti tampilan. Untuk kerugiannya seringkali lambat, memakai ruang layar khususnya untuk menu daftar, tidak cocok untuk pilihan perintah atau instruksi, memerlukan pengontrolan kursor, mekanisme navigasi tidak terlihat secara eksplisit, memerlukan suatu bentuk pelatihan. Antarmuka berbasis ikon. Banyak orang mengatakan bahwa gambar dapat bernilai lebih dari 1000 buah kata. Hal ini barangkali merupakan pepatah yang tidak akan pernah usang dimakan zaman. Contoh antarmuka berbasis ikon. Ini adalah menu di desktop layar komputer teman-teman atau layar komputer yang kita gunakan atau layar HP yang ada. Sistem penjendelaan. Secara umum, yang disebut dengan jendela atau windows adalah bagian dari layar yang digunakan untuk menampilkan suatu informasi. Informasi di sini berupa informasi aktual maupun grafis. Pada sistem jendela yang mampu menampilkan lebih dari sebuah jendela, kita seolah-olah sedang bekerja dengan sebuah komputer tetapi mempunyai banyak layar tampilan sehingga kita dapat melihat informasi berbeda secara bersama-sama. Contohnya adalah kita menjalankan komputer dan kita menjalankan aplikasi musik. Jadi dua aplikasi berjalan, dua jendela. Kita buka jendela tampilan musik dan tampilan untuk desktop komputer. Manipulasi langsung. Karakteristik yang sangat penting dari ragam dialog ini adalah penyajian langsung aktivitas sistem kepada pengguna sehingga aktivitas itu akan dikerjakan oleh sistem komputer ketika pengguna memberikan instruksi lewat manipulasi langsung dari semacam kenyataan maya yang terpampang lewat tampilan yang mudah. Contoh antarmuka manipulasi langsung, kita lihat pada game kartu. Seperti antarmuka berbasis interaksi. Secara umum memang cukup sulit membedakan antarmuka berbasis manipulasi langsung dengan antarmuka berbasis interaksi grafis. Tetapi jika Anda jeli mengamati perangkat lunak yang ada di pasaran, khususnya yang berbasis Microsoft Office, Anda akan menjumpai beberapa contoh antarmuka berbasis interaksi grafis yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam antarmuka berbasis manipulasi langsung. Contoh interaksi berbasis grafis ini adalah menu Windows. Kata yang mempunyai link ke topik biasanya diberi warna berbeda dengan teks biasa. Contohnya http://detik.com. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.